Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Putri Permata Ayunda, NIM 20010101444, Prodi Ilmu Komputer kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi replikasi dalam sistem terdistribusi. Sebelumnya, apa sih replikasi dalam sistem terdistribusi tersebut? Nah, replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek serta melaksanakan sinkronisasi antara objek sehingga konsistensi data dapat terjamin. Di sini maksudnya itu melakukan copy atau penggandaan dari suatu data, karena suatu sistem terdistribusi kan memiliki sebuah data yang tersebar. Nah, bagaimana caranya untuk menyebarkan data tersebut? Caranya itu satu, yaitu melakukan replikasi data. Nah, replikasi mendukung ketersediaan data setiap waktu dan dimanapun diperlukan. Dengan replikasi, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Jadi, data yang sudah direplikasikan itu akan didistribusikan ke masing-masing lokasi. Contohnya nih, misalkan kita memiliki suatu tabel atau sebuah tabel, kita kasih nama tabel A deh. Nah, misalkan ya, kita memiliki tabel atau data A. Nah, pada data ini kita lakukan replikasi. Jadi, data A ini kan ada tuh kayak kopiannya atau penggandaan dari data A ini. Nah, jadi penggandaannya itu akan disimpan di dua atau lebih lokasi untuk penyimpanan data tersebut. Begitu. Selanjutnya, replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya, seperti pemrosesan transaksi online dan DSS, Device Support System, atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Nah, maksudnya di sini itu ada beberapa data kan yang dibutuhkan dari lokasi-lokasi tertentu. Maka itu tuh yang akan direplikasikan. Data yang efektif itu yang akan direplikasikan. Nah, setelah itu data apa saja sih yang dibutuhkan, maka itu saja yang didistribusikan nanti. Selanjutnya ada jenis-jenis replikasi. Pada replikasi ini memiliki 4 jenis, yaitu replikasi sinkron, replikasi asinkron, replikasi terpusat, dan replikasi distribusi. Di mana replikasi sinkron ini suatu data disalin secara real time dari satu server ke server lainnya, sehingga semua server ini memiliki salinan yang sama persis dari data yang sama. Maksudnya itu data ini tuh kita salin secara real time kan, dari satu server ke server lainnya. Itu nanti servernya itu semua servernya itu bakalan memiliki salinan yang sama dari data yang direplikasikan itu. Selanjutnya, replikasi asinkron, yaitu data disalin secara berkala dari satu server ke server lainnya, sehingga memungkinkan ada perbedaan waktu antara salinan data pada setiap servernya. Maksudnya itu data yang disalinnya itu nanti ada perbedaan waktu antara salinan data pada setiap servernya. Yang ketiga, replikasi terpusat. Semua server mengirimkan data ke satu server pusat yang bertindak sebagai server master, yang kemudian nanti menyalinkan data ke server lainnya. Jadi, server master ini yang bertugas untuk menyalinkan data ke server-server lainnya itu. Selanjutnya, replikasi terdistribusi. Setiap server dapat bertindak sebagai server master atau slave
dan menyalin data ke server lainnya secara langsung tanpa adanya server pusat. Selanjutnya, mengapa sih harus mereplikasi data? Nah, ada dua alasan untuk mereplikasi data. Apa sih alasannya mengapa harus mereplikasi data ini? Nah, pertama, keandalan atau reliability. Kedua, kinerja performance. Keandalan atau reliability ini apa sih? Yaitu data direplikasi untuk meningkatkan keandalan suatu sistem. Nah, artinya itu memiliki salinan dari data dan mengizinkan data yang korup agar mudah dalam proses pendeteksian serta perbaikan. Misalkan nih kita memiliki data yang tadi misalkan data itu data A. Nah, data A ini kan kita lakukan replikasi. Data aslinya itu terjadi korup atau error, maka kita tuh tidak perlu khawatir karena kita tuh memiliki data salinannya. Nah, itu yang dinamakan keandalan atau reliability. Selanjutnya, kinerja atau performance, di mana kinerja atau performance ini yaitu replikasi kinerja penting ketika sistem terdistribusi perlu skala dalam jumlah dan wilayah geografis. Misalkan penskalaan dalam bentuk angka. Ini tuh biasanya terjadi ketika semakin banyak suatu proses yang perlu mengakses data yang dikelola oleh satu server, maka kinerja dapat ditingkatkan dengan cara mereplikasi server dan kemudian nanti pembagian pekerjaan. Nanti bakalan servernya itu banyak agar proses pekerjaannya itu cepat. Selanjutnya, metode dalam replikasi. Di sini metode replikasi ada 3 metode, yaitu metode server side, client side, metode PET. Metode server side yaitu mereplikasikan suatu file berdasarkan dengan NUT pemilik file tersebut. Nah, pada metode server side ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Apa sih kelebihannya? Nah, kelebihan dari metode server side ini yaitu pada pencapaian replika hit yang baik dan efisien query untuk mengakses file. Nah, apa sih replika hit ini? Replika hit itu adalah suatu metode atau metode replikasi yang efektif akan menghasilkan angka yang tinggi. Apabila nilai replikanya tinggi, maka hasil atau angka query-nya itu bagus. Replikasi hit ini juga dapat digunakan untuk persentasi dari jumlah query-nya. Nah, sedangkan kerugian dari metode server side ini yaitu metode ini tidak memperpendek jarak NUT pengakses menuju NUT penyedia file secara signifikan. Selanjutnya, client side membuat replikasi pada NUT yang dekat dengan atau pada NUT pengakses file tersebut. Nah, ketika file yang direplikasi suatu NUT diakses sendiri oleh NUT tersebut atau oleh komputer-komputer di dekatnya, maka akan diperoleh efisiensi query yang sangat tinggi. Nah, hal ini tidak sering terjadi sih biasanya karena penyebabnya adalah bervariasinya permintaan NUT terhadap file yang ada. Jadi, karena itu client side ini tidak dapat menjamin replika hit dan utilisasi replikanya yang tinggi. Selanjutnya, metode PET. Pada metode PET ini akan membuat replika pada NUT yang ada di jalur PET yang menghubungkan pengakses dengan pemilik file tersebut. Nah, pada metode PET ini beragamnya NUT asal yang melakukan permintaan, maka jumlah jalur
yang terbentuk antara node pengakses file menuju node pemilik file juga beragam. Pet berupaya agar replika hitnya itu tetap tinggi dan dapat memperpendek jalur pencariannya. Akibatnya banyak varian jalur, maka efektivitas pet harus dibayar dengan keharusan melakukan replikasi dan memelihara replika dalam jumlah yang lebih besar dibanding dengan metode server side dan client side. Nah, kekurangan dari metode PET ini yaitu munculnya replika-replika yang tingkat pemanfaatannya itu rendah. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan dari replikasi. Yang pertama, keuntungan replikasi. Untuk meningkatkan kinerja pembacaan, membawa data mendekati lokasi individu atau kelompok pengguna. Hal ini akan membantu mengurangi masalah karena modifikasi data dan pemrosesan query yang dilakukan oleh banyak pengguna karena data dapat didistribusikan melalui jaringan dan data dapat dibagi berdasarkan kebutuhan masing-masing unit atau pengguna. Selanjutnya, pengguna replikasi sebagai bagian dari strategi standby server. Maksudnya itu replikasi server ini di mana untuk memudahkan pengaksesan dari data tersebut. Selanjutnya, untuk kerugian replikasi, peningkatan beban pengubahan data. Nah, di sini maksudnya itu kan sistem harus dapat menjaga konsistensi semua salinan dari tabel atau data yang kita miliki tadi. Misalkan data A gitu kan. Nah, artinya itu jika data A-nya ini diubah, maka perubahan tersebut tuh harus dijalarkan ke semua perubahannya. Dirubah ke semua lokasi yang ada copy atau atau penggandaan dari data tersebut. Jadinya itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama kan. Nah, jadinya beban proses pengubahan datanya itu menjadi meningkat. Nah, itu saja video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.